Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfan Suripurna dengan NIM C1D1222015. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Pak Bambang Purnomo. Baiklah, mempersiapkan itu saya akan langsung ya. Soalnya yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadi kejahatan cyber. Yang pertama itu ada kelemahan keamanan sistem. Banyak organisasi dan individu yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi mereka. Kelemahan dalam perangkat lunak, kurangnya enkripsi, dan kurangnya pembaruan keamanan membuat sistem rentan terhadap serangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pengguna komputer dan internet tidak menyadari ancaman yang ada di dunia maya. Tahun ini dapat menyebabkan mereka menjadi korban phishing, malware, dan berbagai jenis serangan cyber lainnya. Perkembangan teknologi, dengan semakin canggihnya teknologi, pelaku kejahatan cyber juga semakin canggih dalam metode mereka. Teknologi ini seringkali membawa celah keamanan baru yang bisa dieksploitasi. Yang keempat, ada motif ekonomi. Banyak kejahatan cyber didorong oleh motif ekonomi. Informasi finansial seperti nomor kartu kredit, informasi bank, dan data pribadi dapat dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Yang kedua, jelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan cyber. Pertama, ada pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Kesadaran penggunaan memberikan pelatihan kepada karyawan dan masyarakat umum tentang ancaman cyber dan praktik keamanan dasar seperti mengenali phishing dan menggunakan kata sandi yang kuat. Contoh kedua itu simulasi serangan, melakukan latihan dan simulasi serangan untuk menguji dan meningkatkan kesiapan respon terhadap insiden keamanan. Yang kedua, penerapan teknologi keamanan. Contohnya itu firewall dan antivirus. Menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Yang kedua, enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif saat transit dan saat tersimpan. Yang ketiga, sistem deteksi dan penjagaan intrusi atau IDPS. Mengimplementasikan IDPS untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan guna mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, ada pengelolaan akses. Contohnya itu autentikasi multifaktor. Menggunakan multifaktor untuk memperkuat autentikasi pengguna dengan menambahkan lapisan keamanan tambahan selain kata sandi. Kedua, manajemen hak akses. Mengelola hak akses dengan baik dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Soal ketiga adalah jelaskan tantangan dalam menerapkan strategi pencegahan kejahatan cyber. Yang pertama adalah evolusi ancaman cyber. Perkembangan teknik serangan terus berkembang dan menjadi semakin canggih. Pelaku kejahatan cyber selalu mencari cara baru untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Varian malware baru. Setiap hari muncul varian baru malware yang sulit dideteksi oleh sistem keamanan tradisional. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Ketidakpedulian pengguna. Banyak pengguna yang masih kurang peduli terhadap pentingnya keamanan cyber dan cenderung mengabaikan praktik-praktik keamanan dasar. Kedua, kurangnya pelatihan. Tidak semua organisasi menyediakan pelatihan keamanan cyber yang memadai bagi karyawan mereka. Tiga, keterbatasan sumber daya. Contohnya itu yang pertama anggaran terbatas. Implementasi strategi keamanan memerlukan investasi yang tidak sedikit. Banyak organisasi terutama yang lebih kecil tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat. Kedua, kekurangan tenaga ahli. Terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan cyber sehingga sulit untuk menemukan dan mempertahankan staf yang kompeten. Soal keempat, yang terakhir, berikan beberapa tips untuk melindungi dari kejahatan cyber. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Contohnya kombinasi kompleks. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari kata sandi umum. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti password atau 123456. Kata sandi unik untuk setiap akun. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun agar jika satu akun terretas, yang lain tetap aman. Aktifkan autentikasi multifaktor. Lapisan keamanan tambahan (MFA) memerlukan verifikasi
tambahan selain kata sandi, seperti kode yang dikirim ke ponsel Anda. Aplikasi Authenticator, gunakan aplikasi Authenticator untuk kode satu kali yang lebih aman dibandingkan SMS. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara teratur. Pembaruan sistem operasi. Pastikan sistem operasi komputer dan ponsel selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Perangkat lunak dan aplikasi, perbarui juga semua perangkat lunak dan aplikasi yang Anda gunakan. Saya pikir cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.